Oke Bang, hari ini boleh diceritakan agendanya apa? Jadi agenda kami hari ini, saya sebagai kuasa hukum Om Gideon Tengker datang bersama dengan adik Iwang sebagai saksi. Jadi kunci dari kasus ini harus didengar kesaksian dari orang yang benar-benar tahu saat itu berada di lokasi, dan pada malam hari itu adik Iwang ini yang diminta tolong sama Om Gideon untuk fotokopi surat pernyataan tersebut. Nah, mungkin ada apa aja sih Bang tadi di dalam? Jadi kurang lebih 13 pertanyaan dari penyidik sudah dijawab semua oleh saudara Iwang. Mungkin Bang sendiri Bang yang nggak ada yang disampaikan. Sedikit mungkin Bang yang terkait saksi kan ada katanya ada sempat ada dikasih ke Nagita sesuatu. Ada sih, ada datang dia datang. Tapi Abang ngasih surat ya Bang tadi kalau nggak salah. Ya. Itu gimana sih Bang? Boleh diceritakan sedikit? Dia sih datang bawa surat gitu, tapi nggak tahu kalau ngomong apa, kita nggak tahu ya, cuma itu doang gitu. Itu lalu bos saya atau Om Gideon fotokopi, saya berangkat fotokopi, cuma dia aja. Ada lagi Bang? Nggak ada. Jadi begini kejadiannya malam itu, Nagita dan adiknya ya. Siapa adiknya? Masa. Nagita dan Marsha datang ke Om membawa surat pernyataan tersebut. Mari Mbak, itu surat itu. Surat itu. Jadi teman-teman dapat saya jelaskan di sini bahwa pada tahun 2021 di suatu malam ya, datang Nagita Slavina Tengker dan Marsha Tengker menghadap bapaknya di Kabupaten Bogor membawa surat pernyataan seperti ini. Bentar Om. Om. Oke? Siap. Setelah itu mereka meminta Om Gideon untuk menandatangani, untuk tanda tangan di sini. Setelah itu Om Gideon sempat bertanya sebelum membubui tanda tangan tersebut, kok tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian dijawab oleh Nagita bahwa Pak, kalau urusan tanda tangan itu urusnya gigi, ya, itu urusan gigi. Jadi anak-anak ini datang ke atas membujuk rayu bapaknya mereka serta iming-iming. Diawali bujuk rayu, Pak, kalau papa mau dapat harta, papa selama ini kan minta harta, pembagian harta sama mama. Kalau papa mau dibagi, papa harus tanda tangan ini. Setelah papa tanda tangan, nanti gigi yang urus pembagian semua hartanya. Nah, soronglah ini. Om Gideon sempat baca, lihat. Terus Om Gideon menanyakan mengenai perihal tanggal, bulan, dan tahun. Dijawab sama Gigi, untuk urusan tanggal, bulan, dan tahun itu urusnya Gigi. Setelah itu Om Gideon memanggil saksi, ya, adik Iwang ini untuk pergi fotokopi, ya kan? Nah,
Setelah fotokopi selesai, Om diserahin sama Iwang surat pernyataan tersebut. Ini. Yang asli dibawa pulang oleh Gigi. Fotokopi ditinggalkan untuk Om. Setelah mereka pulang, mereka kembali ke Jakarta. Saksi sempat bertanya kepada Om, ya, kok Bapak main tanda tangan aja, tidak lihat dulu, di situ tidak ada tanggal, bulan, dan waktu. Dan dijawab sama Iwang bahwa tadi Iwang menjawab kepada penyidik bahwa Om menjawab malam itu juga kepada Iwang bahwa urusan tanggal, waktu, dan bulan itu urusannya Gigi. Jadi di sini yang datang kepada Om Gideon dua anak manusia, anak biologis dari Om Gideon Tengker dan Rita Amalia Beta, membujuk rayu, mengiming-imingi Om. Setelah itu memberikan surat pernyataan tersebut. Di mana kalau kami baca dengan pertimbangan hukum amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perceraian yang diajukan oleh Rita Amalia Beta, persis di situ dikatakan bahwa sebelum bercerai adanya kesepakatan, adanya pertemuan. Ternyata itu bohong semua. Bohong. Ya, bohong itu. Saya berulang kali tanya kepada Om Gideon mengenai pertemuan tersebut. Kata Om Gideon tidak pernah ada pertemuan yang seperti mereka tuangkan dalam gugatan mereka. Dan saya tanya di adik Iwang ini kan hari-hari tinggal dengan Om Gideon dan selalu jadi supir ya, yang membawa Om Gideon kemana-mana. Pernah nggak di sekitar tahun 2020, tahun 2017, 18, 19 nggak pernah ada pertemuan. Jadi apa yang dikatakan mereka di situ itu bohong semua. Nah ini putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, udah ya? Ini yang digunakan nomor 419 PDTG 2017. Jadi surat tersebut, surat seperti itu udah dipakai tahun 2017, digunakan untuk mencerai, sehingga 2021 dipakai yang sama. Nah, ini tidak bisa terbantahkan. Siapapun ahli hukum nggak bisa terbantahkan tentang pertimbangan hukum. Ya, tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai terurai di atas, menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai panggilan tersebut di atas, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan. Ini loh, Om Gideon itu dipanggil secara patut, tapi Om Gideon tidak datang di persidangan. Kenapa tidak datang di persidangan? Karena relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak sampai. Jadi mereka memberikan keterangan palsu bahwa alamat Om Gideon itu di Jakarta Pusat. Sementara mereka ketahui bahwa ayahnya mereka atau suaminya mereka, suaminya Rita, itu sudah bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Bogor. Ya kan? Nah, dari situ kita baca nih, menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas. Kita masuk menimbang bahwa berdasarkan keterangan. Nah, ini ada tertulis di sini bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat. Ini loh. Bohongnya di sini, memberi keterangan palsunya di sini.
bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah melakukan kesepakatan perceraian sehingga penggugat mengajukan gugatan. Ini nggak pernah ada ini bohong ini, tipu ini nih. Makanya pengacaranya ngacir, dia pergi nggak tahu kemana itu, sudah dicari Polda itu. Ya, tadi juga disampaikan oleh teman-teman di Polda penyidik bahwa kami udah berusaha mencari orang ini, pengacaranya ini. Ya, di sini ada lagi yang memperkuat dalil dari surat tersebut bahwa angka 8-nya ini, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tergugat bernama Gideon Louis Juan Tengker telah mengirim surat pernyataan tertulis ke persidangan. Jadi ada surat sakti dari Bogor berjalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengirim surat ke persidangannya. Pokok intinya menyatakan bahwa menerima gugatan dan tidak akan menggunakan hak-hak tergugat untuk mengajukan bantahan terhadap isi gugatan sepanjang menyangkut perceraian. 2, tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini tanpa kehadiran tergugat. Bajingan ini. Mari kasih tadi surat tadi. Artinya itu surat semua diadari, Bang. Persis. Berarti ambil dari ini 21 Agustus 2017. Ya kan? Menerima, menyetujui. Padahal yang sebenarnya Om Gideon belum tidak pernah, Bang. Tidak pernah ada pertemuan, tidak ada kesepakatan. Tidak pernah kasih kirim surat itu berarti? Tidak pernah tahu. Jadi saya harap penyidik-penyidik Polda Metro Jaya, karena Barometer Indonesia Metro Jaya, untuk segera menetapkan tersangka, gelar perkara menetapkan tersangka. Kalau pengacaranya nggak pernah hadir, Polda Metro Jaya punya alat-alat yang cukup canggih. Bisa lihat dari HP keberadaan dia. Sesama Jakarta pengacara tinggal minta di organisasi, dapatlah alamat rumah, semua nomor telepon. Dari 24 Januari, hari ini September. Kalau kasus-kasus lain secepat kilat untuk mengungkap, kenapa kasus ini belum? Ini pertanyaan cukup serius. Pesan Om Gideon ke Om baik lamanya kasus ini, Bang. Ya, pada intisarinya dari teman-teman tadi di dalam saya sempat menanyakan bahwa penyidik sudah berusaha untuk mendatangi pengacara dari Rita Amalia Beta, namun udah berpindah kantornya. Mau pindah kemana aja kan mudah untuk dicerna, mudah untuk dicari tahu, ya kan? Gampang kok. Kan tinggal lihat aja di HP nih, bergeraknya kemana. Alat-alat ada di sini, tahu saya. Ya kan tinggal lihat. Kemana dia nih? WhatsApp-nya di mana nih? Oh ini ada gerak nih. Artinya Om Gideon sendiri tidak pernah tahu tentang apa gugatan cerai itu, Bang? Tidak pernah tahu. Di sini dibilang angka 7, angka 8 tadi kan, bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat. Sepakat sama siapa? Sepakat di mana? Adanya kesepakatan pasti ada pertemuan, didahului pertemuan. Bicara dulu pokok-pokoknya apa, ya kan? Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tergugat bernama Gideon Louis Juan Tengker telah mengirim surat. Makanya di lalu saya bilang ada surat sakti yang berjalan sendiri dari Bogor menuju PN Jakarta Pusat. Ini suatu kejahatan ini. Siapa yang membuat surat ini? Pengacaranya Rita kah? Atau siapa? Itu harus dibuktikan, Bang. Harus. Dan ini PR buat teman-teman Polda Metro Jaya. Mudah peristiwa ini. Tangkap aja itu yang lari-lari sekarang itu. Ambil dia. Ngaku, kamu pengacara jaksa hakim, pengacara jaksa Polri, hakim, kita sesama.
penegak hukum. Kenapa kamu lari-lari selama ini? Siapa yang suruh kamu lari? Panggil juga itu yang suruh lari itu kalau ada. Terbukti, tahan itu. Turut serta.